Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, saya menyapa Anda sekalian. Salam damai dan salam sejahtera. Yang mulia Bapak Paus Fransiskus di Vatikan, para uskup yang tergabung dalam Konferensi Wali Gereja Indonesia di seluruh Indonesia, para uskup di seluruh dunia, para biarawan dan biarawati, kaum awam Katolik, dan para pengurus gereja Katolik, serta seluruh umat Katolik di seluruh dunia. Saya, Yakobus Dumupa, sebagai orang asli Papua dan sebagai anggota umat Katolik di tanah Papua, atas nama dan mewakili umat Katolik asli Papua di mana saja berada, menyampaikan kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan umat Katolik asli Papua berkaitan dengan uskup orang asli Papua. Perlu saya sampaikan bahwa hingga kini saya masih konsisten dan terus menyuarakan kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan umat Katolik asli Papua berkaitan dengan uskup orang asli Papua, walaupun sesungguhnya tidak ada tradisi menyampaikan aspirasi dan pengaduan seperti ini dalam gereja Katolik, terutama berkaitan dengan proses pemilihan dan pengangkatan uskup. Menyuarakan kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan umat Katolik secara terbuka seperti ini mungkin mengganggu kenyamanan dan ketentraman gereja Katolik. Tetapi menurut saya, ini menjadi pilihan terbaik kami, umat Katolik asli Papua, dalam menyampaikan kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan berkaitan dengan uskup orang asli Papua. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan umat Katolik asli Papua berkaitan dengan uskup orang asli Papua. Pertama, kerinduan dan kebutuhan mengenai perlu adanya uskup orang asli Papua selama ini disampaikan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi kepada Tuhan, dan hanya melalui doa dan dikomunikasikan secara diam-diam dan sembunyi-sembunyi antar umat Katolik asli Papua sendiri. Kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan ini sungguh-sungguh ada, tetapi tidak terdengar. Saya sungguh-sungguh kasihan dengan sikap umat Katolik Papua yang tak berdaya dalam kesunyian ini. Karena itu, saya memilih jalan menyampaikannya secara terbuka, dengan rela menerima resiko apapun terhadap saya atas jalan yang saya pilih ini. Kedua, dalam konteks kemanusiaan, perlunya imam orang asli Papua menjadi uskup di tanah Papua maupun di luar tanah Papua merupakan wujud nyata terhadap penghargaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap nilai kemanusiaan. Sebab imam orang asli Papua mempunyai nilai kemanusiaan yang sama atau setara dalam kemanusiaan dengan imam lain yang mendapat kesempatan menjadi uskup. Ketiga, dalam konteks bernegara di negara Republik Indonesia, perlunya imam orang asli Papua menjadi uskup di tanah Papua maupun di luar tanah Papua
merupakan wujud nyata terhadap penghargaan, penghormatan, dan pengakuan terhadap kebinekaan atau pluralisme di Indonesia dalam konteks hidup beragama, karena negara ini dibangun di atas landasan kebinekaan atau pluralisme. Keempat, dalam konteks hidup beragama Katolik, setiap imam Katolik, termasuk imam orang asli Papua, apapun latar belakang dan perbedaannya, atas dasar kemanusiaan dan kasih, sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam menduduki jabatan apapun dalam gereja, termasuk menjadi uskup sebagai gembala umat. Kelima, sekarang sudah banyak orang asli Papua yang telah menjadi imam. Banyak di antara mereka telah memenuhi syarat dan standar menjadi uskup. Oleh karena itu, satu atau lebih di antara mereka harus diberi kesempatan menduduki jabatan sebagai uskup, terutama di salah satu keuskupan di tanah Papua, agar mereka menjadi gembala atau saudaranya sendiri dan di negerinya sendiri. Dengan begitu, Katolik universal yang berwajah Papua membumi di tanah Papua, yang mana hal itu semakin memperkaya Katolik universal dalam keberagaman yang justru memperindah kehidupan di dunia ini. Keenam, mohon dipahami bahwa penyampaian kerinduan, aspirasi dan kebutuhan umat Katolik asli Papua secara terbuka seperti ini tidak mempunyai kepentingan apapun yang lainnya selain kepentingan internal agama Katolik dan kebutuhan hidup dalam beragama Katolik. Karena itu, kerinduan, aspirasi, dan kebutuhan kami ini jangan ditafsirkan dan diplesetkan untuk kepentingan yang lainnya. Selain itu, perlu adanya uskup orang asli Papua ini bukan karena dan untuk membenci dan memusuhi orang non asli Papua, tetapi justru dalam rangka untuk menjaga kesetaraan dan keharmonisan antar berbagai perbedaan yang ada di tanah Papua. Demikian kerinduan, aspirasi dan kebutuhan umat Katolik asli Papua ini saya sampaikan secara sungguh-sungguh dan secara terbuka agar mendapat perhatian yang serius dari berbagai pihak. Sekalipun mungkin kerinduan, aspirasi dan kebutuhan kami ini ditertawakan, dilecehkan dan diabaikan, kami percaya Tuhan telah mendengar doa-doa bisu kami dalam kesunyian ini, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kami ini pada waktunya, sebab kami percaya segalanya akan menjadi indah pada waktunya. Terima kasih. Tuhan memberkati kita sekalian.